kotak pensil dan ejekan di kantin. Semuanya bermula di kelas 4 SD. Aris adalah bocah paling usil yang hobi menyembunyikan kotak pensil merah jambuku. Kami sering terlibat perang dingin di kantin hanya karena masalah sepele seperti berebut kursi kayu yang paling panjang. Bagiku saat itu, Aris hanyalah anak laki-laki berisik dengan luka di lutut yang tidak akan pernah menjadi lebih dari sekadar gangguan di hari Senin sampai Sabtu. Kami lulus tanpa kata perpisahan yang manis, hanya coretan tanda tangan di seragam yang kemudian menguning di lemari. Jeda yang panjang, tahun-tahun berlalu, kami tumbuh di sekolah menengah yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang tak bersinggungan, dan membangun lingkaran pertemanan baru. Nama Aris perlahan terkikis dari ingatan, tertutup oleh hiruk-pikuk tugas kuliah dan ambisi karir. Sesekali, aku hanya melihat wajahnya lewat unggahan media sosial. Dia tampak lebih dewasa, tanpa luka di lutut, namun dengan binar mata yang tetap sama. Kami adalah dua orang asing yang pernah berbagi ruang kelas yang sama. Pertemuan di kedai kopi Hujan. 1 dekade kemudian, Hujan mempertemukan kami kembali di sebuah kedai kopi kecil di sudut kota. Aku sedang sibuk dengan laptop, dan dia berdiri di depan meja kasir. "Kotak pensil merah jambu?" tanyanya tiba-tiba sambil tersenyum miring. Aku tertegun. Percakapan yang awalnya kaku karena canggung, perlahan mencair menjadi nostalgia yang hangat. Kami tidak lagi bicara tentang ejekan kantin, melainkan tentang impian yang gagal dan keberhasilan kecil di dunia kerja. Ada rasa nyaman yang aneh, seolah-olah kami tidak perlu saling memperkenalkan diri dari awal. Jembatan menuju masa depan. Masa pendekatan kami tidak terasa seperti drama televisi. Itu terasa seperti pulang ke rumah. Karena kami pernah saling mengenal sebagai anak-anak, tidak ada topeng yang perlu dipakai. Dia tahu betapa keras kepalanya aku saat lapar, dan aku tahu betapa konyolnya dia saat mencoba melucu. Aris bukan lagi bocah usil, melainkan pria yang menawarkan stabilitas dan pengertian. Hingga suatu sore di taman yang tenang, dia tidak lagi menyembunyikan kotak pensilku, melainkan mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi cincin. Babak baru dalam satu nama. Hari ini, aku berdiri di depan cermin dengan gaun putih. Di ruang tamu, aku mendengar suara Aris yang sedang tertawa bersama teman-teman lama kami, beberapa di antaranya juga teman sekelas kami saat SD. Siapa sangka, orang yang dulu paling ingin kuhindari saat jam istirahat, kini menjadi orang yang paling ingin kutemui setiap kali aku bangun tidur. Perjalanan ini membuktikan bahwa kadang-kadang, takdir tidak menjemput kita di tempat baru, melainkan hanya menunggu kita untuk kembali menoleh ke belakang.